Dan karena memang dulu orang Jawa itu terkenal di kejadukannya, pusaka-pusakanya yang cukup magis, yang terkenal, sehingga cukup terkenal. Empu-empu itu yang terkenal adalah karyanya saat membuat pusaka. Betul. Nah, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farjas di sini. Dan Yudhistira Wahyudi. Oke, jadi di konten kali ini kita melanjutkan perjalanan kemarin, yaitu menyelesaikan keluarga dari Mpu Supo. Ya, di konten kali ini kita mau ke petilasannya Ki Joko Suro dan Nyi Roro Upas. Siapa itu dan di mana? Jangan kemana-mana, ikutin terus ya. Jangan lupa subscribe. A few moments later. Jalanan. Oke, kita sudah sampai Yud. Oke, sudah sampai ya. Betul. Oke, kurang lebih makamnya di petilasannya ya, di atas sana kurang lebih. Dari apa? Gapura Wonosoco, Tugu Wonosoco. Masuk sedikit terus pinggir jalan. Terpaksa motor kita parkir di sini karena jalannya sangat berlumpur. Kita belajar dari konten kita sebelumnya di Goa Dalam, cukup mengapokkan diri ya. Ya setelah terpaksa motor kita parkir di sini, kita jalan kaki. Ya Yud, siap Yud. Ayo langgan-langgan dhisik. Oh iya, tak lengen sih. Oke, siap, kita skip dulu. Ya intinya apa, setelah kita lihat itu ada batu di sana, kita langsung naik. Oke, kita langsung saja ya eksplorasi naik ya. Jangan lupa bismillah. Hati-hati lur, di sini banyak tanaman jagung warga, jadi jangan sampai terinjak. Dan cukup curam. Dan tentunya nafas sudah Senin Kemis. Skui. Skui. Jen. Oke, sudah
sampai ya, sudah terlihat ya. Kita bawah dulu atau atas dulu? Ke atas. Di sini ada 2 petilasan cuy. Masya Allah. Ya, di sini makam yang apa kok makam petilasan yang di bawah itu masuk seperti lowongan gua ya. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Oke, kita sudah sampai. Seperti biasa kita doa apa? Tahlil singkat ya. Skip. Oke, kita skip untuk tahlil singkatnya. Oke. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di lokasi terakhir petilasan dari keluarga Empu Supo. Nah, keluarga Empu Supo itu siapa ya? Yang kalau belum nonton video sebelumnya mungkin bingung ya. Oke, sedikit saya ulas kembali. Empu Supo itu adalah seorang empu. Kalau belum tahu empu itu apa, empu itu pandai besi. Pandai besi. Nah, karena berhubung dulu itu pandai besinya tuh sangat beragam. Ada yang membuat pusaka, peralatan dapur. Ada nggak sih peralatan dapur nganggo sih? Banyak ya. Pisau termasuk kan? Pisau dapur. Termasuk artefak terus dandang apapun ini kan juga termasuk Banyak yang menggunakan besi juga. menggunakan besi tembaga. Nah, terus peralatan pertanian juga ada. Dan karena memang dulu orang Jawa itu terkenal di kejadukannya, pusaka-pusakanya yang cukup magis, yang terkenal, sehingga cukup terkenal. Empu-empu itu yang terkenal adalah karyanya saat membuat pusaka. Betul. Nah, karya-karya beliau yang selain pusaka itu kadang tidak terkenal, seperti alat pertanian, alat dapur dan lain-lain itu tidak terkenal. Yang terkenal itu alat-alat pusakanya, karena memang zaman dulu berbenturan dengan zaman penjajahan. Karena kita dibarengkan dengan era seperti itu, otomatis kita lebih ngeh bahwasanya memang terkenal orang Jawa zaman dulu itu sakti-sakti. Nah, jadi kita ulas kembali, yaitu siapa itu Empu Supo. Empu Supo itu adalah seorang ahli pandai besi, dari anak seorang empu juga, seorang Empu Supo Madurangin ya nama lengkapnya itu, yang memiliki 4 anak ini, yaitu Ki Ageng Darmoyono atau Petinggi Miono. Yang belum nonton bisa tonton videonya. Selanjutnya adalah Ki Ageng Darmoyoso atau Yang Surgi Darmoyoso Berganjing, itu juga seorang empu terkenal. Intinya keempat ini adalah seorang empu ya. Ini yang cukup menarik adalah kemarin kita juga dapat sedikit info lagi ya, bahwasannya saat penyembelihan Kebulando itu ada juga versi yang mengatakan itu tidak pakai kerisnya Empu Berganjing Ya, ada yang mengatakan belati. Ya. Saya riset kembali, ternyata memang ada versi yang mengatakan tersebut. Nah, Disembelih dengan belati, tapi belatinya dari belati Branjung, yang menyembelih Branjung. Gitu ya. Nah, Branjung itu kan setelah kita telisik kemarin saat di Darmoyono, kita melakukan wawancara di belakang kamera dengan juru kunci di Darmoyono. Itu Branjung itu adalah Nyai Sombro, yaitu anak ketiga dari Empu Supo. Sombro itu singkatan Sumirah Branjung atau apa, saya juga kurang ingat dengan baik, kurang lebih seperti itu. Tapi di versi ketoprak Iya. Branjung itu adalah suami dari Nyai Sombro yang membo-membo Jadi dadi macan terus dibunuh oleh Saridin. Nah, itu kan versi ketoprak. Karena yang namanya versi ketoprak itu ceritanya memang tidak bisa 100% kita yakini benar, karena memang yang namanya cerita itu pasti ada bumbunya agar memang lebih menarik untuk ditonton dan lebih menarik untuk diceritakan. Karena terkadang cerita asli itu ya gitu-gitu saja, tidak ada dramanya kadang. Tuh, yang keempat adalah Joko Suro, yaitu di sini. Tapi di sini bukan makam ya, di sini petilasan. Nah, yang di bawah tadi itu adalah petilasan dari Nyi Roro Upas. Nah, Nyi Roro Upas itu siapa? Nyi Roro Upas itu adalah ibu
dari mereka berempat atau istri dari Empu Supo. Jadi nama lahirnya itu Dewi Sarifah. Tapi setelah diperistri oleh Empu Supo berubah jadi Nyi Roro Upas. Nah, yang berdasarkan informasi yang kita ketahui bahwasanya makam dari Joko Suro ini, Ki Joko Suro ini ada di Kadilangun Demak ya. Betul. Nah, tapi penulisan di sana dikatakan itu bukan Joko Suro, tapi Empu Suro. Nah, sudah terkenal nama besarnya. Ini juga cukup menarik karena kenapa? Karena nama-nama itu sangat sering sekali berubah dan sangat banyak istilah-istilah alias di zaman dulu itu sangat banyak sekali. Nah seperti ini kan Joko Suro itu nama Joko itu berarti si enom ya, Masih muda. Masih muda. Mungkin pada saat di sini sini itu masih muda. Lalu beliau hijrah pindah ke tempat yang lain, terus terkenal, jadi nama besarnya yang terkenal. Berbeda seperti katakanlah siapa seperti Gus Dur. Nah Gus itu kan terkenalnya untuk istilah nama anak kiai. Nah Gus, karena Gus Dur tuh dari kecil tuh alimnya sudah terlihat, karomannya sudah terlihat, sampai tua pun terkenalnya masih Gus, padahal wis pantas diceluk kiai, sampai mati pun masih diceluk Gus Dur ya. Nah, seperti itu, kira-kira seperti itu. Untuk nama-nama itu sangat banyak sekali, dan nanti insya Allah kalau kita punya kesempatan kita pelesiran ke makam beliau yang di Kadilangun Demak ya. Kalau kita punya kesempatan insya Allah doakan saja. Terus ini lagi ya, ada cukup menarik. Kenapa? Ya kan petilasan ya, berarti bukan makam ya, walaupun terkadang ada juga makam-makam yang di atas gunung. Iya. Nah, itu kira-kira kenapa Yud? Kok banyak sekali petilasan, entah itu petilasan atau makam yang di atas gunung? Padahal ndur gunung ki susah. Kenapa gak di pinggir jalan? Kenapa gak di pinggir jalan ya aki hasilnya? Nah, tengah laut juga ada. Iya sih, tapi kan gitu. Alasan kenapa di atas gunung kenapa? Kira-kira ya. Karena gunung itu tempat yang tinggi, dekat dengan langit. Sehingga pada saat seseorang itu berkholwat ataupun bermujahadah di tempat yang tinggi, itu bisa lebih mudah usul, berzikir gitu ya, merasa lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Betul. Sehingga mungkin suatu saat beliau ini wafat, ingin dimakamkan di tempat mujahadahnya sendiri, tempat beliau berzikir sendiri gitu ya, di atas itu ya. Itulah cukup menarik karena banyak sekali tokoh-tokoh besar yang makamnya di atas juga termasuk tempat zikirnya ya, seperti Ki Ageng Pangeran Benowo, Sunan Muria juga di atas. Terus siapa lagi yang cukup terkenal? Raja-raja Imogiri di Yogyakarta. Wah gak kenal sayangnya. Terus itu Mbah Hasan Mangli juga. Hasan Mangli yang gunung? Baru tahu saya. Di kaki gunung Sumbing ke sana. Next time kita wajib ke sana, termasuk ke tempatnya Mbah Matwatu Congol. Satu lagi, ini kita beri sedikit bocoran. Jadi next mission kita itu adalah kita akan mencari sejarah babat tanah Pati. Seperti yang kita ketahui, Pati tercipta dari dua kerajaan besar, yaitu Parang Garuda dan Carang Soko. Nah, yang sudah tertuliskan itu seperti apa nanti insya Allah kita akan telusuri semuanya. Kita akan melakukan riset dan mencari narasumber yang insya Allah cukup kompeten. Semua kita riset dengan maksimal, lalu kita akan menziarahi tokoh-tokoh tertentu yang punya ikut andil dalam kisah tersebut. Salah satunya mungkin Saridin, Ondorante. Ondorante semuanya pasti tahu yang makamnya katanya dipisah di dua kali yang besar, dua sungai yang besar. Itu benar atau tidak nanti kita pasti cari tahu. Itu menarik ya, katanya kan dicerita bahwasannya makam Ondorante itu dipisah di sungai yang besar kan. Faktanya nanti kita lihat. Nah, itu Ondorante itu dan lain-lain, termasuk tokoh-tokoh panglima perangnya ya, yang keren-keren. Babat tanah Pati kan dimulai Ki Ageng Penjawi ya, sekitar itu lah Ki Ageng Penjawi. Berarti dari Ki Ageng Penjawi otomatis kita juga harus ke Sunan Ngerang juga termasuk ya. Seperti itu saja untuk perjalanan kita kali ini di petilasan Joko Suro dan Nyai Roro Upas. Ini sekaligus mengakhiri kita perjalanan di Ngano ya. Rutenya mungkin di sini kan nggak ada pelang ataupun nggak ada arah-arah rambu-rambu, nggak ada. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin ziarah ataupun ingin mendatangi tempat ini,
itu ya tidak ada Tidak ada pelang, nggak ada sama sekali. intinya itu dari Gapura Makam makam Sunan Sunan Prawoto itu ke ambil jalur kanan ya. ambil jalan kanan. Apa? Intinya itu ngliwati Jeratun, Melewati sungai, ngikuti sungai ya. ngikuti sungai terus. ya, ke barat sekitar kurang lebih 2 kilo. Nah, di sini desanya masuknya Wonosoco. Berarti Nah, sudah Wonosoco. ikut Kudus ya. Kudus, kabupatennya Kabupaten Kudus ya. Itu sekali sudah bukan lagi milik Pati. Dan petilasan di sini cukup asik ya sebenarnya. Cuman hanya saja treknya seperti ini, apalagi ini juga musim hujan. Jadi ya tahu sendiri kan motor saya sampai saya tinggal di sana. ya ini cukup menarik, cukup asiknya pelesiran ya seperti ini. Ya oke. Ada lagi yang kita perlu sampaikan? Oh, ini perlu saya sampaikan ya. Masukan dari Siapa kemarin? Mas Jumianto Melodi ya. Oh. Jadi memberikan saran masukan kepada kita pada konten sebelumnya ya di makam Mbah Surgi Darmoyoso Berganjing. Jadi di situ kan saya bilang penyembelihan Kebolando itu pada saat syukuran pernikahan. Ya, tapi di sini ada yang mengatakan masukan dari Mas Jumianto Versi itu ceritanya. nek mboten keliru damel nyembelih kebo pas sedane Mbah Saridin seperti itu. Berarti versi yang tersebut mengatakan, saya juga belum pernah dengar sih. Ya gitu. Bahwasannya apa Saridin berarti pas sedone Saridin Terus di sembelih syukuran mungkin. Kok syukuran masa mati syukuran? Enggak syukuran sih. Istilahnya apa sih? Istilahnya Tunggu apa ya? kayak tahlilan ngono ku ya. Ya, Ya intinya tunggu ngono ku lah, masa mati di seperti syukur. itu. Jadi sekali apa? Kita menerima komentar-komentar, kita menerima juga edukasi dari para sahabat semuanya karena kita di sini sama-sama belajar ya seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah gimana. ya intinya gini, kita kan tidak merasa paling benar Iya, lah. Kita gitu. tuh di sini belajar, kita Belajar mendokumentasikan sama juga. apa proses kita, dimana kita kan mencari tahu kebenaran, tahu. mencari tahu kebenaran dimana Seperti itu. kita tuh pengen tahu sejarah babat Tanah Pati itu seperti apa dan tokoh-tokoh yang berkecimpung di situ siapa saja. Jadi kita ingin pertama ya muri-muri lah, kita berterima kasih pada pendahulu-pendahulu kita yang sudah babat Tanah Pati. Kita berterima kasih dengan menziarahi tempat-tempatnya. Syukur-syukur kita berdoa kan. Orang enggak berdoa itu enggak ada salahnya. Untuk kita berdoa aja ke Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan enggak rugi. Toh yang kita baca juga enggak balik kok. Ya intinya kita tidak merasa paling benar. Ya. Kita di sini belajar, kita belajar mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan sejarah babat Tanah Pati. Karena memang yang namanya cerita itu dari mulut ke mulut dan ada juga penyelewengan dari kisah apa ketoprak Mungkin karena pembukuan juga sangat minim pembukuan untuk ceritanya ini, jadi versinya sangat berbeda dan perkembangannya sangat banyak sehingga kita sendiri jika ditanya ada salah satu cerita tentang suatu tokoh pasti banyak sekali versinya. Misal katakanlah tokoh Saridin pernah dikatakan diusir oleh Sunan Kudus. Ada yang mengatakan diusir secara tidak sopan karena jari ini Saridin ku kurang ajar karo Sunan Kudus. Ya gak masuk akal, masuk wali kurang ajar. Ada yang mengatakan bahwasannya Sunan Kudus itu ngewanti-wanti karena keilmuan Saridin itu sudah terlalu tinggi daripada santri-santri yang lain. Wes kebalik wae daripada nggak masalah. Jadi sebenarnya seperti dipulangkan ben ora nggak goro-goro. Ada yang mengatakan lagi bahwasannya seperti kan salah satu cerita yang cukup menarik kan kayak apa? Saridin mengatakan, Jajangku mengatakan bahwa setiap ada air pasti ada ikannya. Nah, terus dibuktikan, iki ono klopo ono banyu Din. Wonten Sunan, dibuka jebret. Iya, ono iwake. Ada yang mengatakan di situ apa? Sunan Kudus itu tersinggung, rumangsa koyo dipinteri. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya Sunan Kudus guru mesem tok. Oh iya, berarti wong iki bener ngalem wong ngancen pintar. Ada yang mengatakan cuma senyum tok, ada juga yang mengatakan tersinggung. Ganti lucu nih, masa seorang wali tersinggungan. Nah, tersinggung biasa, cuma rasa iri atau dengki itu loh. Ah, yo itu kan, berarti kan penyelewengan, masa ya, nggak mungkin. Penistaan Wali Songo kan gitu, masa Wali Songo kita rendahkan gitu loh, nggak masuk akal. Jadi seperti itu karena yang namanya cerita tuh pasti banyak sekali apa versi-versinya, perkembangannya sangat banyak sekali.
Nah, jadi jika ada teman-teman yang mungkin mendengarkan versi yang lain, silahkan berbagi Ya, di kolom komentar. itu yang kami butuhkan. Jadi Ya. biar ceritanya itu semakin menarik, nggak masalah. Nah, kita belajar bersama, atau mungkin suatu saat jika ada teman-teman penonton yang mau Silahkan komen. ikut enggak, seandainya ada yang mau ikut persiran bareng, nggak masalah. Iya, silakan komen. Silakan Nanti kita komentar. bisa Nah, ketemu di mana. atau mungkin Mas, di tempatku ada petilasannya ini Request. ceritanya ini. Nanti pengen persiaran bareng, bisa kita atur. Silakan komentar di bawah, dan juga bisa ikuti Instagram kita ya di LT Channel Indonesia. Silakan di follow ya di bawah ini, nanti saya pasang. Silakan di channel ya. Itu saja ya mungkin ya. Kita sangat berterima kasih pada para penonton yang mendukung semuanya, semua agar kita terus berkembang, karena memang pertama niat kita di sini membuat channel ini adalah untuk sarana belajar ya, belajar kita sendiri untuk mencari tahu sejarah Pati. Karena yang saya sayangkan itu jangan sampai orang Pati itu ora mateni, ora arti Pati dewe, ora arti sejarah piye, gak arti tokoh-tokoh yang membesarkan Pati itu siapa saja. Karena Pati itu terkenal julukannya adalah Hogwarts Van Java. Hogwarts itu sering nonton Harry Potter adalah tempat sekolah sihir. Jadi Pati terkenal wong jaduk-jaduk, terkenal 1000 wali, 1000 paranormal. Wong Pati iso nyuwuk biasa. Ayo, Tapi wong Pati kok ora iso nyuwuk, ya malah aneh. zaman dulu, tapi Ya. sekarang memang sudah terlalu banyak yang dikurangi. Itu Karena, orang Pati zaman dulu kan sakti-sakti. Nah, Entah itu yang sesuai syariat, ngalim, karomai gede-gede, wali-wali, banyak karena kota 1000 wali, juga 1000 paranormal, akeh dukune. Itu faktanya memang seperti itu. Walaupun ya seperti itu. Ya kita punya kok wali-wali yang hebat, enggak sekedar wali songo. Kita punya di situ wali-wali yang cukup masyhur, cerita-cerita yang keren di balik karomah-karomah beliau. Ya itu saja ya dari kita ya untuk konten kali ini ya. Terima kasih semuanya, penonton-penonton semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah yang subscribe. Jangan lupa hidupkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Oke, kita LT Channel undur diri. Saya Farid Jasdisi. dan saya Yudhistira Wahyudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakah kau akan pergi? Tanyakan peta.